woman. Pasif woman itu untuk memelihara ROM ya. Dia tidak memperbaiki aliran darah, tidak meningkatkan sirkulasi baik arteri maupun vena. Tidak. Dia hanya memelihara ROM. Mencegah atrofi Pak? Enggak. Pasif woman tidak mencegah atrofi. Pasif woman hanya memelihara ROM. Kalau mencegah atrofi pakai apa? Aktif movement. Latihan aktif. Kalau dia nggak bisa aktif, electrical stimulasi. Dengan disetrum jadi kontraksi begini, maka ototnya tidak atau terhambat untuk atrofi. Tapi kalau pasif movement nggak mencegah atrofi. Sehingga salah ya kalau kemudian Anda mencegah atrofi dengan pasif movement, meningkatkan sirkulasi darah dengan pasif movement, itu salah. Jadi pasif movement hanya memelihara ROM, mencegah kontraktur, mencegah kaku sendi. Sehingga kalau tujuannya seperti itu, maka pasif movement itu syaratnya adalah harus full ROM. Full ROM, kemudian pengulangannya harus cukup. Kalau ini full ROM tapi hanya sekali, ya mungkin nggak cukup. Pengulangan yang cukup itu sampai berapa kali? Yang mengatakan minimal 4 kali. Ya prinsip olahraga ya 8 kali pengulangan Pak. Boleh. Ya. Tapi kalau hanya sekali, tidak benar ya. Jadi full ROM, pengulangannya cukup. Terus kemudian cara melakukannya benar. Ya, pasif movement itu sebaiknya hanya menggerakkan satu sendi yang dituju ya. Tidak boleh misalnya Anda mau menggerakkan sikunya, kemudian pegangannya itu di sebelah sini. Ya, misalnya begini. Ini menggerakkan dua sendi. Itu kan nanti malah lebih cepat Pak tercapai. Kan enggak terpenuhi nanti full ROM-nya. Ya, full ROM-nya enggak terpenuhi. Ya. Jadi sebisa mungkin hanya menggerakkan satu sendi yang dituju. Terus kemudian pegangannya biasanya adalah di sebelah proksimal sendi untuk fiksasi, kemudian pegangan yang menggerakkan itu tidak melewati sendi yang lain. Ya, jadi misalnya flexi ekstensi siku kita melakukannya seperti ini. Terus kemudian Anda harus terlihat serius sehingga posisinya itu harus sungguh-sungguh. Ya, bisa posisi kuda-kuda atau posisi diagonal, posisi groove ya, istilahnya macam-macam ya. Jangan sampai Anda melakukan pasif movement itu hanya seperti ini. Sudah Anda salah, melewati dua sendi, Anda tidak terlihat serius, ya pegangannya juga tidak mantap. Ya. Pak, saya lihat fisioterapi di rumah sakit itu ya pasif movement itu ya hanya formalitas, hanya kayak gini aja, kok gini. Ya kalau Anda sudah jadi fisioterapis nanti mau seperti itu terserah. Tapi selama Anda menjadi mahasiswa, ya kewajiban pengajar untuk mencontohkan yang baik, yang benar. Yang penting kan ROM-nya tercapai Pak. Pasif movement itu kan tujuannya memelihara ROM. Ya posisi terapis, pegangan terapis itu kan ya suka-suka aja. Suka-suka. Anda lakukan serius lah. Ya, Anda posisi seperti ini, posisi seperti ini, pegangannya seperti ini. Ya, full ROM. Ya. Dilihat oleh pasien dan keluarganya juga terlihat serius. Ya.
daripada Anda melakukannya begini. Ini niat enggak ya fisioterapisnya. Nah, gerakan yang dilakukan passive movement itu semua ya, semua sendi pada sisi yang lumpuh itu dilakukan passive. Khusus untuk sendi baunya, kalau bukan pasien stroke, mungkin Anda melakukan passive movement itu seperti ini. Pak, ini pegangannya nggak difiksasi di sini. Pegangannya kok malah di sini. Nah, di sini benar ya, tidak melewati dua sendi. Di sini itu mencegah supaya ini tidak kolap. Kemudian dipegang di sini. Terus fiksasinya di mana, Pak? Kan harusnya di sini. Nah, biasanya kita anggap ini sudah stabil ya, sehingga kemudian kita melakukannya seperti ini. Tapi khusus untuk pasien stroke yang kemungkinan dia mengalami shoulder pain, mengalami subluxasi pada sendi baunya, maka kita passive movement-nya ada cara khusus, yaitu kaput humerinya kita dorong untuk masuk ke kavitas glenoida seperti ini. Terus kemudian kita lakukan passive movement-nya seperti ini. Ini menghadap ke belakang ya. Jangan sampai Anda melakukan passive movement menghadap ke depan gini tangan. Karena ini mentok ini. Kalau Anda paksa bisa jadi nyeri doang. Tapi kalau menghadap ke belakang begini, ini bisa sampai ke sana itu sendi baunya nggak mentok. Ya. Maka ini kita dorong masuk, kita pertahankan ini selama kita melakukan passive movement supaya tidak terjadi subluxasi pada baunya dan kemudian terjadi shoulder pain. Ya. Karena sendi bau itu mudah sekali untuk subluxasi ya, karena sendi bau itu superficial. Dia sangat mengandalkan otot-otot rotator cuff untuk menjaga supaya kaput humerinya itu berada di kavitas glenoida. Nah, begitu stroke, otot-otot ini lemah sehingga dia bisa subluxasi seperti ini. Ya, yang ditandai di sini itu terdapat celah. Ya, pada pasien stroke di sini jatuh ya, lengannya jatuh, di sini ada celah. Ya, biasanya kita ukur dengan jari, satu jari atau dua jari seperti itu. Nah, kalau Anda normal, di sini nggak ada celah. Ya, di bawah ini. Nggak lupa saya nama. Nah, tidak jarang subluxasi itu yang memprovokasi munculnya adalah fisioterapi, karena melakukan passive movement-nya ngawur gitu ya. Nah, seperti ini. Atau mungkin pakai kerean itu ya, atau pule gitu ya. Sisi yang lumpuh di sini ditali, kemudian sisi yang sehat ini kemudian ditarik, naik. Terus di sini dilepaskan sehingga kemudian berat ini menarik ke sini, ini ngikuti. Terus ditarik lagi. Ini dilepaskan sehingga ini kemudian jatuh, ini ketarik ke sana. Nah, pakai pule seperti itu secara berlebihan. Nah, itu juga bisa mengakibatkan subluxasi dan shoulder pain juga. Ya, dilakukan hati-hati untuk shouldernya. Yang lainnya silakan, ya sama saja. Jangan sampai saya melihat Anda melakukan ekso dan endorotasi bau, Anda melakukan seperti ini ya. Ya, jangan sampai. Ya, jadi Anda abadikan 90 derajat, kemudian fleksi siku 90 derajat, kemudian Anda fiksasi pada baunya. Ya,
bisa lakukan eksorotasi, Saya kucing kemudian gitu. rotasi. Jangan melakukannya seperti ini. Terus untuk pergelangan tangan juga saya harapkan Anda tidak melakukan begini di sini, tapi pegang seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. MCP-nya juga sama, fiksasi sebelah proksimalnya. Anda gerakan langsung ke tempat-tempatnya boleh, atau satu persatu. Buat itu apa ya, Fiat? Kemudian untuk ekstremitas bawah, passive movement juga. Ini tidak ada masalah dengan sendi panggul ya, karena sendi panggul itu letaknya cukup dalam. Ya, Apa jenisnya? Klub. letaknya cukup dalam, sehingga Anda lakukan seperti ini tidak masalah. Orang kenal bahasanya. Duduk Anda klub. melakukan passive movement seperti ini ya. Ini mendorong ke sana, tapi begitu sudah sampai ke sini, ini bergerak ke sini, kemudian Anda dorong untuk full ROM. Mungkin juga sirkumduksi ya Anda lakukan. Kalau Anda lakukan dengan gentle full ROM itu nyaman juga. Jangan sampai nanti Anda menggerakkan insut dan indorotasi seperti ini ya. Tidak boleh. Anda harus melakukannya seperti ini. Anda boleh melakukan seperti ini, boleh. Atau Anda sanggar seperti ini. Mana loh? Rotasi, ini rotasi. ABD juga seperti itu. Anda jangan melakukannya seperti ini. Ya, dilihat juga nggak bagus. Ya, mungkin melakukannya Anda pegang seperti ini. Atau kalau Anda segan ini kontak dengan tubuh Anda, memegangnya bisa seperti ini. ABD. Kan beda kelihatannya dia dibanding dengan seperti ini. Terus apa lagi? Ankle sangat penting ya, karena pasien stroke itu akan spastik ke arah plantar fleksi ya, sehingga passive movement ke arah dorsifleksi itu menjadi penting. Ya, Anda bisa melakukan seperti ini. Ini Anda tarik ke bawah, terus kemudian dengan lengan bawah Anda, ya, Anda bisa melakukan pos pasif di sini. Kemudian untuk jari-jari kaki, ya, prinsipnya sama juga. Anda bisa melakukan masal, ya, seperti ini, atau satu persatu. Nah, seringkali passive movement itu tetap diberikan ya pada pasien stroke, entah itu dia sudah berada di sini atau di sini atau di sini ya, ada yang tetap diberikan. Karena sebagai tindakan istilahnya pemanasan untuk latihan ya. Ya, jadi diregangkan dulu semuanya dan dimobilisasi sebelum latihan lebih lanjut. Dan kadang-kadang di sela-sela latihan kita melakukan passive movement sambil berpikir, ini setelah ini saya berikan
melakukan apa lagi ya. Nah, sambil Anda melakukan pasif movement. Oke, ada pertanyaan tentang pasif movement? Berapa rengannya? 8. Ya. Ular M 8 kali pengulangan.